Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sulistiani, jurusan Agribisnis kelas A dengan NIM D1A1200022 angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar ilmu ekonomi saya yang terdiri dari 7 soal. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud teori perilaku produsen. Yang kedua, jelaskan perbedaan produsen dan produksi. Yang ketiga, jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Yang keempat, jelaskan tujuan kegiatan produksi. Yang kelima, jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksi. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan produsen dan produksi. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan, sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan suatu barang yang akan dipasarkan. Yang ketiga, jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Konsep produksi adalah filosofi permasalahan yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Jenis-jenis produksi yaitu yang pertama produksi ekstraktif, yang kedua produksi agraris, yang ketiga produksi industri, yang keempat produksi perdagangan, yang kelima produksi pengangkutan atau transportasi, yang keenam produksi jasa. 4. Jelaskan tujuan kegiatan produksi. 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Berupaya untuk memperoleh keuntungan. 3. Menghasilkan barang setengah jadi untuk produksi selanjutnya. 4. Meningkatkan produksi nasional. 5. Meningkatkan pendapat masyarakat atau negara. 6. Memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga mengurangi pengangguran. 7. Memproduksi barang-barang ekspor. 5. Jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Masalah produsen adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa batas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Soal ke-6, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, organisasi perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu orang. Yang kedua, organisasi perseroan firma adalah suatu organisasi perusahaan yang dimiliki lebih dari satu orang. Yang ketiga, organisasi perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham di mana saham tersebut dimiliki lebih dari satu orang. Soal yang ketujuh atau yang terakhir, jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Yang pertama, organisasi perseorangan. Kelebihan mendapatkan keuntungan mutlak bagi pendirinya, memiliki sikap kepemimpinan, jauh lebih fleksibel, meningkatkan keamanan keuangan. Kelemahan, tanggung jawab jauh lebih besar, perusahaan kesulitan mendapatkan bantuan modal, manajemen jauh lebih sulit dilakukan, keadaan perusahaan kurang terjamin. Organisasi yang kedua, organisasi perseroan firma. Kelebihan, pengelolaan jauh lebih profesional, modal relatif lebih besar, lebih mudah meminjam modal. Kelemahan, tanggung jawab tidak terbatas pada modal, kerugian satu anggota ditanggung bersama. Jika firma bangkrut, harta pribadi ikut disita, dapat menimbulkan perselisihan. Organisasi yang ketiga
organisasi perseroan terbatas atau PT. Kelebihan relatif mudah dapat modal, saham pada PT mudah diperjualbelikan, kelangsungan perusahaan terjamin, pengelolaannya profesional. Kelemahan, prosedur pendirian sangat sulit, rahasia perusahaan dapat diakses secara umum, adanya kemungkinan nepotisme, adanya pajak perusahaan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.